Salam. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita memuliakan nama Tuhan. Semoga kita tetap mendapat kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan firman-Nya senantiasa menyertai kehidupan kita. Masih dalam seri ke-13 menantang ketidakmungkinan atau percayalah kepada impossible. Puji nama Tuhan, di dalam kita akan membaca dalam dua raja-raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Allah. Tapi saya akan bacanya dari tidak seluruhnya. 9, 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Allah. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihat lagi. Lalu direngutnya lah pakaiannya dan dikoyakkanlah menjadi 2 koyakan. Ayat 13, sesudah itu lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. 14, lalu mengambil jubah Elia yang telah terjatuh, lalu dipukulnya ke air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Yang memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elia. 15, ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dan dari jauh mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemuinya dan menemui dia, lalu sujud mereka kepadanya sambil saya ulang. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Dan pada pagi hari ini kita bisa melihat hal yang sangat dikatakan sukar. Apa yang sedang dihadapi oleh Elia, dia akan diangkat ke surga, ya, dia akan dijemput oleh Tuhan untuk naik ke surga. Kalau kita tahu bahwa dalam Alkitab hanya ada 2 yang telah diangkat, yang sudah diangkat. Pertama itu Henok, dan yang kedua ini si Elia calonnya, tapi belum terjadi pada saat cerita ini, saat firman Allah yang sudah dikatakan itu pada cerita itu. Nah, tetapi saya mau katakan kepada kita tentang Musa, bagaimana tentang Musa itu masih misteri. Apakah diangkat dia hidup-hidup, apakah di mana? Itu misteri Allah. Tetapi yang nyata bahwa yang diangkat Henok itu Anda bisa lihat nanti dalam Kejadian 5 ayat 20 berapa itu? 21 dan sampai 23. Karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Lalu kemudian ini Elia, dia akan berangkat dan dia membawa anak buahnya, yaitu Elisa. Nah, di tengah-tengah perjalanan dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko, dari Yeriko ke Sungai Yordan, lalu di situ dia berkata, apa sih yang kamu inginkan dari saya? Kata Elia kepada seperti ayat yang ke-10 tadi ya. Maka saya hanya ingin 2 bagian rohmu, double porsi. Memang
anak sulung biasa itu ya mendapat double porsi, warisan juga double porsi di masa lalu dalam kejadian ya, atau Alkitab mengatakan demikian. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa Elisa menantang ketidakmungkinan yang tidak mungkin terjadi kalau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Elia. Karena dua bagian roh itu nggak mudah, itu sangat sulit katanya. Yang kau minta itu sangat sukar. Tetapi kalau engkau melihat aku terangkat daripadamu, maka hal itu akan terjadi. Karena apa yang dikatakan, biarlah aku mendapat dua bagian dari rohmu. Haleluya. Ini dia sedang meminta sesuatu yang sangat menantang, yang sangat ya tidak mungkin akan dia raih dan percaya, dan dia menyatakan permohonannya itu kepada Allah. Karena saya melihat dalam firman Allah ini, yang pertama, Elisa memiliki motif yang suci. Jadi Elisa itu memiliki motif yang suci ketika dia meminta hal yang besar, hal yang dasar, hal yang luar biasa kepada Allah. Dia bukan ingin menjadi lebih hebat dari Elia tuannya itu, atau sebagai pelatihnya. Anda tahu bagaimana Elia memanggil Elisa? Tidak dibilang, sini kau melayani aku, hanya dilempar saja jubahnya kepada Elisa pada waktu dia sedang meluku. Meluku itu apa itu? Kalau meluku itu di kampung saya itu kerbau itu suruh narik menyangkol sawah. Ada alatnya itu. Nah, itu meluku. Nah, di situ ya. Jadi dia sedang ada di sawah, lalu Elia melemparkan jubahnya saja, lalu tindakan dari Elisa langsung ikut. Tetapi dia minta izin dulu. Izinkan saya pulang dulu ke rumah orang tua saya, beritahu kepada orang tua saya, dan kemudian saya akan mengikut Anda. Oke, lakukan itu. Lalu dia potong itu sapi-sapinya. Lalu dibagikan kepada orang-orangnya, lalu kemudian dia pamit dari ibunya, lalu kemudian berangkat bersama dengan Elia. Sesuatu yang memang membayar harga ketika dia mengikut Elia. Dia sebagai pelayan Elia pada waktu itu, tetapi dia tidak merasa berkecil hati. Itu sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya dia tidak tanya, apa yang akan saya dapat dari engkau ketika aku ikut melayani engkau? Apa yang akan saya dapat ketika aku kemana pun engkau pergi, saya ada di situ? Apa yang akan saya dapat? Dia tidak tanya begitu. Bahkan miliknya dia korbankan untuk dibagi-bagikan kepada teman-temannya. Saya ingin mengatakan begini, supaya dia jangan lagi kembali ke tempat asal. Haleluya. Nah, jadi ketika kita menantang ketidakmungkinan, sesuatu yang kita minta, sesuatu yang dasar, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak mungkin kita raih dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan intelektual kita, dengan kebisaan kita, dengan keahlian kita, tidak akan mungkin bisa kita raih. Tetapi ketika orang memiliki motif yang benar, kudus di hadapan Allah, segala sesuatu mungkin. Elisa meminta kepada Elia supaya mendapat double porsi dari roh. Saya tidak tahu apakah yang kita minta hari-hari ini. Ya, saya tidak tahu, tetapi ketika hal yang tidak mungkin, tapi periksa motifnya. Apakah motif itu hanya untuk kesenanganmu? Apakah itu untuk supaya aku lebih besar, sama seperti orang-orang yang lain meminta supaya namanya dihormati, disegani, dan lain sebagainya, bukan dibuat untuk kemuliaan Allah seperti Elisa ini, bagaimana dia meminta bukan untuk jauh lebih besar dari Elia, tetapi dia meminta untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Dan itu sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi sekalipun demikian, Elia berkata, itu sangat sukar.
Dan itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi begini saja, kalau kamu melihat aku terangkan, itu akan terjadi bagimu. Nah, dan ketika dia melihat, wow, dahsyat. Nah, tapi saya akan lanjutkan dulu. Lalu kemudian yang kedua, Elia tidak takut meminta hal-hal yang besar bagi Allah. Jadi Elia tidak takut meminta hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dari Allah. Tadi pagi dalam renungan pagi istri saya membawa bagaimana orang memisahkan diri dari segala kehidupan ini, dan saya menambahinya bahwa ketika kita dipisahkan bagi Allah untuk melakukan hal-hal yang besar, kalau orang-orang dunia melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu dampaknya sangat luar biasa, dan mereka memang tidak dibinasakan, tetapi mereka, itulah tanah mereka menjadi diduduki orang-orang Israel. Tetapi bagi orang Israel yang dipisahkan bagi Allah, itu sangat berbahaya. Karena apa? Itu akan mengalami kematian yang dilakukan oleh Allah sendiri bagi mereka. Dan itulah sebabnya mengapa orang-orang Israel menjadi spesial dalam mengikuti Allah. Walaupun banyak kali tantangan, dan Tuhan sudah mengingatkan kepada mereka untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang di sekitar mereka yang jahat, yang najis, yang tidak menyukakan hati Tuhan. Dan kalau mereka melakukan itu, penalti kematian bagi mereka. Sebab mereka telah dipisahkan khusus bagi Allah, menjadi milik Allah. Dan jangan bermain-main kalau kita sudah menjadi milik Allah. Seharusnya kita membawa kemuliaan sama seperti Elisa ini. Dia tadi memiliki motif yang jelas bahwa ketika dia meminta 2 bagian roh dari Elia, dia tidak takut meminta hal-hal yang besar dari Allah. Saya tidak tahu apa yang kita minta, hal-hal yang besar yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi jangan pernah takut, tapi miliki motif yang benar, sehingga ketika kita meminta hal-hal besar dari Allah, perkara-perkara besar dari Allah, periksalah motif Anda. Itu sangat penting memeriksa motif itu, karena ketika motif kita tidak selaras dengan kehendak Allah, maka itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, disinilah yang saya mau katakan tadi, ketika Elia mengatakan apa yang kau minta, maka aku akan berikan kepadamu. Dia minta 2 bagian roh dari Elia, tetapi itu sangat sukar, kata firman Allah, kata Elia, tetapi kalau engkau melihat aku naik ke sorga, ini akan terjadi bagimu. Jadi ini spesial. Enggak semua orang bisa melihat hal-hal yang besar. Tidak semua orang bisa melihat, menyaksikan kemuliaan Allah. Sama seperti ketika Yesus berdoa, ketika murid-muridnya Simon Petrus, Andreas, Yakobus lagi mereka tertidur, lalu Tuhan mengizinkan mereka untuk menyaksikan apa yang mereka lihat, yaitu melihat Elia, Musa di dalam pertemuan itu. Dan di sini kita bisa melihat Elia mengatakan kepada Elisa, itu akan terjadi kalau itu engkau melihat aku naik ke surga. Ketika Elisa melihat Elia naik ke surga, maka dia berteriak meminta kepada bapaknya, kepada Elia supaya, ini Elisa dan Elia ini hampir jadi kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, Elia bahaya. Jadi Elisa meminta kepada Elia bahwa apa yang dikatakannya itu supaya terjadi. Dan kita tahu pendek ceritanya, kita sudah tahu bahwa akhirnya dia mendapatkan robekan dari baju atau jubah dari Elia. Sementara kan dia sudah punya satu sebenarnya jubah dari Elia. Ya kan? Waktu dia dipanggil dia kasih satu. Ini waktu dia cuma dapat sobekan. Tapi bukan itu intinya. Intinya bahwa dia telah melihat Elia naik ke sorga dan dia mendapatkan jubah, koyakan jubahnya.
Dan itu sebabnya ketika dia telah mendapatkan itu, kadangkala kita, kalau saya akan bacakan dulu satu ayat di ayat yang ayat yang ke-14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnyalah ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Wah, dia mempertanyakan di manakah Tuhan Allah Elia. Bukan dia berkata dalam nama Allah yang telah aku saksikan. Bukan itu. Tetapi jangan Anda nyatakan ini bahwa itu tanda keraguan dari Elia. Bukan. Dari Elisa, bukan. Itu bukan karena Elisa tidak percaya kepada Tuhan, bukan. Kita tahu kalau pada waktu itu pendelegasian dari panggilan dari nabi yang satu ke nabi yang lain, itu mereka harus disertai dengan tanda-tanda mujizat. Saya sudah sering kali katakan, kalau nabi tanpa mujizat, itu bukan nabi. Nah, itu nabi-nabian, nabi jadi-jadian. Kalau nabi tidak ada tanda-tanda mujizat, tidak ada orang yang menyaksikan kenabiannya, tidak ada orang yang meneguhkan kenabiannya, tidak ada tanda mujizat yang meneguhkannya. Kalau kita lihat di pasal ini, itu sampai 3 kali peneguhan dari kenabian dari si Elisa sebagai pengganti Nabi Elia. Yang pertama itu ketika dia memukul air itu, mempertanyakan di manakah Allah Elia. Dan air terbelah, sungai Yordan terbelah, dan orang datang, oh, roh udah tahu, roh Elia sudah turun kepada dia. Lalu kemudian ketika dia menyehatkan air di Yeriko, kota ini bagus, saya akan membawanya secara khusus ini. Kota ini bagus, tapi airnya nggak sehat, membawa kematian. Lalu ambil bagandaku, pingkan, lalu taruh garam di situ, dilempar ke air itu, sehat. Beginilah firman Allah, kata Elia. Jadi sesuai dengan perkataan firman Allah, air itu menjadi sehat. Bayangkan kalau orang begitu, wow, luar biasa, tetapi ada sesuatu yang tidak menyenangkan, itu menjadi tidak semangat. Wah, dia hebat, luar biasa, tetapi pelit. Oh, dia kaya raya, tetapi tidak peduli. Apa guna kekayaan kalau kita tidak bisa jadi berkat bagi orang lain? Kita menumpuk untuk generasi ke-7, ke-8, atau generasi ke-100, atau untuk generasi kita. Kita mengatakan kau ditolong untuk menolong, kau diberkati untuk memberkati. Jadi lakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi yang ketiga, ketika orang mengolok-olok dia, sih botak kau, botak. Karena kalau saya berpikir membaca ini, kok sadis sekali di Elisa itu. Hanya dibilang botak aja, dia langsung anak-anak itu dia dimakan, dicabik oleh beruang. Anak-anak yang mengolok-olok dia. Itu Anda bisa baca pasal 2 Raja-Raja 2 ayat 23. Ketika saya akan bacakan sedikit. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemooh dia, berkata bersuara, naiklah botak. Kan banyak itu orang-orang mengolok-olok itu. Ya, presiden kita banyak diolok-olok, tapi presiden kita itu sabar, gitu kan? Ya, tidak. Tetapi yang mau saya bilang di sini adalah kita tahu bahwa yang dilakukan oleh Nabi Elia, di mana bahwa Allah telah menyertai dia, Allah telah menyatakan kekuatan kepada dia, dan dia juga di sana dikatakan bahwa kalau kita lihat, lalu berpaling ia ke belakang, dan ketika mereka dikutuknya mereka demi nama Tuhan. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa
seharusnya kita satu dengan yang lain, apa kelemahan orang lain, fisik orang kah, cacat orang kah, keadaan orang kah, ya tidak usah kita memperolok-olok beda. Ya, kalau orang memperolok-olok itu namanya merendahkan. Dan itu tidak baik. Dan di bangsa ini, kalau kita melihat perkembangan, ada banyak orang yang nyinyir, yang suka memperolok orang lain, mendungu-dungukan orang lain, membodoh-bodohkan orang lain, menganggap orang lain itu kafir, menganggap orang lain tidak menganggap polisi togut, menganggap polisi tidak berguna, menganggap Densus 88 harus dibubarkan. Dan ketika MUI dikatakan dibubarkan, salah seorang itu yang bernama Anwar Abbas Sewot, selama ini dia mengatakan membubarkan apa saja, nggak pernah ada orang protes. Ketika dia protes, dia bilang Indonesia harus dibubarkan. Siapa dia membubarkan Indonesia? Kok enak sekali. Seharusnya sebagai tokoh, dia harus melakukan apa yang seharusnya menjadi panutan rakyat, bukan membuat sesuatu yang jauh lebih kotor, yang jauh lebih jahat. Tidak memprovokasi, tetapi introspeksi itu jauh lebih baik, melihat ke dalam supaya apa? Damai Indonesia. Ini sesuatu yang seharusnya, sebagaimana hukum Allah mengatakan, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Kalau kamu perolok orang, satu kali kamu akan diperolok orang. Yesus berkata, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Kalau engkau katakan Densus 88 bubar karena pekerjaan mereka membuat orang-orang yang melakukan radikalisme itu, teror dan lain sebagainya, lalu Anda katakan bubar Indonesia, apa gunanya alat negara ini? Mereka telah dijamin oleh negara untuk melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka. Tentu mereka tidak akan bekerja. Saya tetap dukung Densus 88 untuk bekerja, melakukan yang terbaik demi bangsa ini, demi kesejahteraan bangsa ini, demi terjadinya berkat Allah bagi Indonesia, demi kesatuan dan persatuan bagi Indonesia. Dan ketika kita mengatakan enak saja membubarkan ini dan itu, ketika itu datang menghantam kita, kita marah-marah. Bahkan sampai mau membubarkan Indonesia. Yang benar saja. Yang benar saja membubarkan Indonesia. Saya yakin dan percaya ratusan juta mungkin yang akan membela Indonesia apabila ada orang-orang yang coba, hanya segelintir orang. Sadarlah, Indonesia bukan berdasarkan dasar syariat, bukan berdasarkan hukum Islam. Indonesia berdasarkan Pancasila. Jadi semua orang bisa hidup, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda, tetapi kita satu, Indonesia, luar biasa. Jadi mari kita rajut kebersamaan, mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati, mari juga kita menghargai profesi orang lain, sebagaimana jangan nyinyiri, dan kita tahu bahwa tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang di luar koridor hukum, tidak akan mungkin aparat melakukan itu. Ya mungkin kalau di zaman-zaman lalu mungkin bisa saja terjadi. Tetapi di masa kemajuan teknologi yang begini luar biasa, itu kita tahu aparat kepolisian akan bertindak secara hati-hati. Karena apa? Ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai, bisa langsung menjadi viral. Dan itu sebabnya seringkali saya katakan, jadilah terus berani menyuarakan hal-hal yang benar, tapi jangan melakukan hal-hal yang jahat dan yang tidak benar. Nah, jadi ketika dia berkata, di manakah Allah dari Elia, itu bukan dia tidak percaya kepada Allah, melainkan dia sedang meneguhkan atau sedang meminta kepada Allah konfirmasi apakah dia yang akan melanjutkan pelayanan dari si Elia. Dan ketika dia mengatakan itu penting, konfirmasi itu penting.
Jadi kenabian Anda tanpa konfirmasi bukanlah kenabian. Banyak nabi-nabi palsu sekarang ini yang mengatakan nabi lah. Ya, biarkan saja mereka mengatakan nabi tentang diri mereka. Tapi kita punya standar tentang nabi yang dikatakan oleh firman Allah. Kita percaya pada Yesus, kita percaya kepada Allah yang sudah menentukan standar nabi bagi dia. Bukan menurut kata manusia, bukan kata orang, tetapi menurut apa yang dikatakan. Kalau itu terjadi, apa yang dikatakan, maka itu akan benarlah dia nabi. Mari kita cek. Apakah Elia nabi? Udah jelas dia nabi. Apakah ketika dia berkata, kalau engkau melihat aku naik, maka itu akan terjadi kepadamu. Dan ketika Elisa melihat dia naik, apakah itu terjadi? Terjadi. Satu bukti ketika dia ambil robekannya, dia tidak mengatakan dalam nama Allah. Tidak. Di manakah Allah? Dipertanyakan di manakah Allah Elia itu? Dan terbukti, terbelah. Jadi miliki motif yang benar di hadapan Allah. Yang kedua, minta hal-hal yang besar, yang kalau hal-hal yang kecil nggak perlu dalam arti nggak perlu berserius sekali. Walaupun kata firman Allah, berdoalah, meminta kepada Allah dalam hal apapun, kecil maupun besar. Tetapi untuk melakukan sesuatu yang besar, perlu kita meminta hal yang besar kepada Allah. Semakin engkau tadahkan imanmu, maka semakin besar wadah imanmu, maka semakin besar ia mencurahkan. Jadi ada sebuah ilustrasi bahwa burung elang itu yang terbang tinggi itu yang berani itu hanya burung gagak katanya. Jadi dia hinggap di kepalanya, di lehernya, lalu dia mematuk leher jadi si elang ini. Lalu yang terjadi adalah si elang ini tenang-tenang saja. Dia akan terus naik tinggi. Burung gagak semakin tinggi, semakin dia tidak bisa bernapas. Dan sementara burung gagak tenang-tenang saja, naik tinggi. Lalu kemudian innalillahilah, burung itu matilah dia dari tanah kembali kepada tanah. Ya, jadi di sini yang mau saya katakan adalah bahwa setiap kita, ketika kita menghadapi tantangan, hal-hal yang kita hadapi, ketika kita meminta hal-hal yang besar kepada Allah, tentu ada tantangan kecil. Tapi tidak usah kita hiraukan itu, naik saja bersama dengan Allah. Nyatakan aja kepada Allah, karena bukan manusia yang jawab doa Anda. Ingat, bukan manusia melawan Anda, bukan orang yang merendahkan Anda menjawab doa Anda, bukan orang yang mengolok Anda menjawab doa Anda. Yang menjawab doa Anda itu adalah Allah. Jadi Anda harus berpegang teguh kepada janji Allah. Anda harus berpegang teguh kepada Allah. Naik semakin tinggi bersama dengan Allah. Dan engkau akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan. Ketika saya meminta, saya katakan waktu yang lalu, saya katakan ada dalam 1 tahun engkau memberikan saya tempat, ya saya tidak punya, tetapi saya hanya bisa doa dan puasa. Lalu kemudian orang mengatakan, ya saya ini gila memaksakan kehendak sendiri, tanah orang, masa dari mie ayam Jakarta sampai kepada tempat saya, salah seorang harus pergi dalam 1 tahun ini, dan kemudian itu harus mereka harus menjualnya kepada saya. Terus apa yang salah dengan permohonan saya? Tidak ada yang salah dengan permohonan saya. Saya hanya sedang meminta, dan itu terjadi. Sekarang ini pun saya sedang meminta. Sebelah saya dijual, saya sedang meminta juga kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan, tetapi saya sedang meminta yang tidak mungkin saya bisa lakukan, yang tidak bisa saya sediakan, tetapi saya yakin bahwa Tuhan itu punya segalanya. Dan itu sebabnya saya katakan saya tetap yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan.
Kalau kita punya kekuatan untuk membelinya, tidak perlu kita meminta hal itu. Karena kita sudah bisa belinya, pun apalagi tinggal bayar saja. Karena ini kita tidak bisa membelinya. Bayangkan 1M 600, saya tidak tahu harga persisnya, tetapi yang saya dengar terakhir itu sudah 600. Saya hanya bilang begini, sampai saya bisa membeli sesuai dengan apa yang saya bisa mampu. Dari mana uangnya? Biar Tuhan yang pusing, bukan saya yang pusing. Kalau Tuhan yang pusing, biarkan dia pusing. Ya, tapi Tuhan tidak akan pernah pusing. Jadi ketika Elisa mempertanyakan di manakah Allah dari Elia, itu dia bukan meragukan, bukan bimbang terhadap apa yang dipercaya, bukan. Tetapi dia sedang, yang pertama, dia bukan tidak percaya, dia sedang membuktikan konfirmasi apakah dia akan melanjutkan pelayan dari Elia. Dan terbukti ketika dia sampai di seberang berikutnya, dan terbukti bahwa nabi-nabi Tuhan ya yang ya setiap ya di Gilgal, ya di Betel, di Jericho, di seberang sungai Yordan, itu banyak sekolah-sekolah nabi. Itu sebabnya ketika mereka melihat Elia, wah sudah turun nih turunnya, Elisa sudah turun nih turunnya Elia kepada Elisa, maka mereka sujud tanda memberikan. Saya tidak melanjutkan bagaimana mereka mau mencari yang seperti apa. Walaupun Elisa sudah berkata jangan, tapi mereka berkeras dan mereka motor dia sudah dikit. Silakan aja kita. Setelah itu kalau mereka nggak dapat, kan sudah saya itu kalau Nabi Tuhan itu kalau dia berkata maka Tuhan akan mendapatinya. Itu sebabnya kita perlu menjaga mulut kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Kemarin saya 2 hari yang lalu, ketika saya mengajar, saya berkata ada satu kata NATO, not action, talking only. Jadi banyak orang hanya bisa ngomong, ya, tapi tidak bisa melakukan. Saya menyaksikan ada seorang mahasiswa berdialog dengan itu siapa itu, Kang Dedi, ya, itu artinya sampai saya kesal juga. Kenapa artinya aja dia bilang, apa itu artinya? Yang mau saya bilang adalah orang hanya ngomong tapi tidak mau diajak kerja, nggak mau kerja. Mas Dedi itu udah saya lihat, Kang Dedi itu udah jelas ngajak, ayo kerja, kita bersihkan ini. Wah, artinya ada yang bertanggung jawab, artinya loh. Sementara dia sedang membersihkan itu, Kang Dedi sedang membersihkan dengan pasukannya. Ini hanya orang hidup dengan hanya berteori. Terlalu banyak orang bisa berteori tapi tidak bisa kerja, tidak mau melakukan, tidak mau berkorban. Lalu kemudian setelah itu saya katakan, kemudian kalau orang sudah NATO biasanya itu ego, expel God out, mengusir Allah itu keluar. Nah ketika mengusir Allah keluar dari NATO, kalau orang hanya bisa ngomong, kemudian dia akan meningkat kepada ego. Expel God out, mengusir Allah keluar dari dirinya. Nah tiba-tiba murid saya bilang begini, saya itu Pak. Loh memangnya kau kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa pengajar bahasa Inggris kok sampainya ke sana gitu. Loh memangnya kau kenapa? Lalu dia cerita tentang bagaimana dia berguru, bagaimana dia merapal mantra dan lain sebagainya. Saya katakan, lebih baik kau buang nak bakar, kalau perlu kau serahkan biar saya bakar. Karena ketika orang jauh dari Tuhan, melanggar kehendak Allah, itu hidupnya akan menjadi susah. Hidupnya nggak akan pernah bisa menang melawan Allah. Kok setan kok diikuti? Setan nggak diikuti. Aneh manusia ini. Allah yang berikan kebaikan, Allah yang berikan kemurahan, Allah yang berikan pertolongan, Allah memberikan keajaiban yang dapat memberikan yang terbaik dalam hidup, nggak diikuti dengan sungguh-sungguh. Justru yang tidak memberikan yang terbaik justru diikuti. Memang kelihatannya lebih nikmat, main game lebih nikmat, berdoa itu kan ya.
susah. Ya. Baca firman Allah, menghafal firman Allah, rasanya kok sulit gitu. Kok nggak keren gitu. Nggak keren kalau kita membaca firman Allah itu seperti ya. Tapi kalau main game, legend apa motor apa tuh, legend apa macam-macam itu, saya sendiri nggak ngerti. Ya maklum, generasi baby boomers. Tapi saya katakan seringkali saya katakan kepada murid saya, kalau Anda mau mendapatkan penghasilan unlimited, Anda harus menguasai teknologi. Tidak ada ratusan miliar gaji orang terkecuali mereka terlibat di dalam ini alat ini. Tidak ada. Jadi kalau Anda menguasainya, satu contoh, orang menceritakan hal-hal yang nyata saja dari YouTuber, yang nyata saja, itu bisa dapat ratusan juta, bahkan ratusan. Kalau Anda searching orang-orang yang mendapatkan ratusan miliar per bulan, lihat aja di YouTube itu ada. Mereka yang menguasai teknologi, atau mereka kita lihat saja mengupas ini dan itu. Jadi kalau Anda punya penghasilan unlimited, terlibatlah di dalam itu. Apa? Murid saya bilang, oh enggak ada alatnya. Lakukan apa yang ada padamu. Apa yang ada di tanganmu, lakukan itu. Kita nggak tahu. Tetapi mau saya katakan, kalau Anda tidak pernah mencoba, ini yang saya mau katakan, kalau Anda tidak pernah mencoba, selamanya tidak akan pernah Anda dihidupi. Sama seperti si dokter ini pembalap yang juara berapa kali itu, Rossi, ya, the doctor itu, ya, karena katanya dokter dia nggak tahu itu dia di Lombok Indah ya. Tetapi yang mau saya bilang adalah satu kata yang menarik dari dia adalah, seandainya saya tidak pernah mencoba, seandainya saya tidak pernah mencoba, maka saya tidak akan pernah menikmati segala kebaikan dari hasil balap saya. Jadi seandainya dia tidak pernah mencoba. Yang memang saya sering saya katakan, langkah pertama itu memang sulit. Tapi lakukan untuk yang demikian terus berulang, maka itu akan menjadi habit Anda. Jadi hiduplah mohon kepada Tuhan dengan hal-hal yang besar yang di luar kemampuan Anda, tetapi terus berpegang. Ingat, motifnya harus suci, minta hal-hal yang besar kepada Allah, dan jangan pernah meragukan Allah. Kalau di manakah Allah daripada, kalau Elia mengatakan, karena di manakah Allah dari Elia? Karena dia ingin mengkonfirmasi tentang suksesi kepemimpinan dari Elia tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat, lalu yang terakhir yang dikatakan, Elisa berkata, di manakah Allah dari Elia? Ini membuktikan, dia ingin membuktikan bahwa ia telah mendapatkan double porsi dari Elia. Karena kan dia bilang, kalau engkau melihat, maka engkau memilikinya. Ini kan tadi sudah saya katakan di awal bahwa itu sangat sukar, itu tidak mungkin terjadi kalau engkau tidak melihat aku naik ke surga. Tapi kalau engkau melihat aku naik ke surga, itu akan terjadi kepadamu. Dan itu terjadi, ada banyak mujizat yang Elisa lakukan di dalam pelayanan. Jadi kita ke depan akan melihat, tetapi yang mau saya katakan adalah, jangan takut menantang ketidakmungkinan. Jangan takut untuk percaya kepada hal-hal yang tidak mungkin, selama engkau mempercayai di dalam Yesus. Selama engkau mempercayai, karena Allah mampu mewujudkan
bisa. Langit dan bumi Allah yang menciptakan. Jadi jangan pernah kerdilkan Allah melalui permintaanmu. Jangan pernah batasi kuasa Allah dengan mengatakan apa iya, apakah dia bisa menjawab. Tapi mari bertindak seperti Elisa. Maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan dia memberikan kemuliaan bagi Allah. Dan ketika Anda mendapatkan, Anda telah siap menantang ketidakmungkinan, atau Anda percaya kepada hal-hal yang tidak mungkin, Anda diberikan oleh Allah satu contoh tentang dalam karunia Allah tentang kesembuhan. Lakukan itu untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Dan ketika ketika saya atau katakanlah mengusir setan-setan dari orang lain, kadang-kala orang-orang yang tidak percaya itu memberikan amplop, memberikan ini dan itu. Tapi saya katakan, dengan gratis saya mendapatkan dari Tuhan, dengan gratis saya berikan kepada Anda. Yang saya perlu adalah Anda mau percaya bahwa Yesus yang saya sembah itu adalah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Jadi setiap kali saya melakukan pengusiran setan di mana saja, atau mendoakan orang lain, kalau orang mengasih amplop khusus, itu tidak akan pernah saya terima. Terkecuali kemudian dia datang ke rumah menserahkan persembahannya kepada Tuhan, itu beda lagi. Tapi karena Tuhan melakukan atau menjamah dia lalu kemudian memberi amplop kepada saya, itu tidak akan pernah. Apalagi orang yang itu tidak percaya kepada Tuhan, itu akan saya katakan tidak. Maka seringkali orang bilang begini, wah orang itu semua ini itu, belum lagi ini, belum lagi syarat ini, belum lagi syarat itu, belum lagi ini. Itu cerita yang saya pernah belum lagi dia minta ini, belum lagi dia minta ini, belum lagi minta syarat ini, belum lagi minta uang jalan, belum lagi minta uang itu dan itu, belum lagi minta uang kopinya, belum lagi minta ongkosnya. Semua diminta. Tapi kok Bapak kok enggak? Saya katakan, saya memang kemarin perlu bensin, perlu apa. Tetapi saya senang melayani orang yang betul-betul mau mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Diberikan saja saya kesempatan untuk mendoakan Anda. Itu sudah satu kemurahan dari Tuhan. Itu sudah satu kemurahan. Saya tidak butuh uang Anda. Saya butuh Anda percaya kepada Yesus. Saya akan terus menantang orang-orang yang Tuhan jamah, yang Tuhan tolong. Saya akan terus menantang orang itu untuk percaya kepada Yesus. Saya tidak mau memaksa orang, tapi saya tetap saya katakan bahwa Yesus itu luar biasa. Jadi ketika Anda mendapatkan sesuatu dari Tuhan, jangan pakai untuk memuaskan hawa nafsu Anda, jangan pakai untuk kepentingan Anda, dan jangan pernah itu pakai. Itu sebabnya saya tidak pernah takut menghadapi setan-setan yang usianya 250 tahun katanya, yang penguasa mana itu Kalimantan sana, nggak pernah saya takut. Kenapa? Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Apa yang hari ini menjadi permohonan? Apa yang hari ini engkau hadapi, persoalanmu yang kau hadapi, yang tidak mungkin kau dapat selesaikan? Ingat, tantang itu bersama dengan Allah. Percaya kepada itu tidak mungkin. Tuhan akan lakukan itu. Tuhan akan kerjakan sesuatu yang baik bagi Anda. Mungkin Anda katakan, saya sedang sakit parah ini, atau dokter sudah angkat tangan. Tuhan tidak pernah angkat tangan. Atau bisnis Anda dalam keadaan merosot yang sangat, merugi dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang memang hidup itu begitu. Ada kadang doa kita dijawab, ada kadang doa kita tidak dijawab. Ya, tetapi iman kita harus tetap kepada Dia. Kita harus tetap percaya pada pemeliharaan Allah. Kita harus tetap percaya. Jangan karena belum didengar lalu kita tak percaya. Jangan. Makanya seringkali saya katakan kalau kita beriman, berimanlah seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan yang Allah kami sembah yang kami sembah itu tidak mampu menolong kami, ketahuilah Tuhanku Raja, kami tidak akan menyembah patung buatanku Raja. Sekalipun mereka harus masuk ke dapur api. Tapi apakah Allah tidak membela mereka? Mereka Tuhan membela mereka.
Tapi perkataan sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak sanggup membela kami. Sekalipun Tuhan yang kami puja itu tidak sanggup menyembuhkan saya, tidak sanggup menolong bisnis saya, tidak sanggup menolong keluarga saya tetap percaya kepada Dia. Dan ingat, Allah sangat menghargai orang-orang yang menaruh harapan yang kuat kepada Dia. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang menaruh harapan sekuatnya kepada Dia. Mari kita tunduk kepala kita. Terima kasih Tuhan, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin bagi orang percaya. Dan ketika satu kesempatan diberikan oleh Elia kepada Elisa untuk apa sih yang kamu inginkan. Selama ini Elia tidak pernah meminta apa-apa, sampai Elisa tidak pernah meminta apa-apa, sampai Elia mengatakan, apa sih yang kau inginkan dari aku? Dia hanya minta, dia tidak minta kekayaannya, dia tidak minta apa yang dia milikinya, tetapi dia hanya katakan 2 bagian rohmu aja yang kau berikan bagi double porsi. Dan Elia tahu itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Tapi dia berkata, kalau engkau melihat aku naik ke surga, hal itu akan terjadi. Dan betul ketika Elia naik ke surga dan Elisa melihatnya, dia berteriak, berseru, dan dia mendapatkan hanya sepotong jubah dari Elia. Dan terjadilah hal-hal yang besar, yang bukan kekuatannya di situ, tetapi apa yang menjadi bagian dari roh yang dimiliki oleh Elia terada di dalam dirinya Elisa. Itu sebabnya ketika kita meminta hal-hal yang besar dari Allah, periksalah motif kita. Kekudusan itu penting, kemurnian itu penting, sehingga ketika kita memiliki hal-hal, meminta hal-hal yang tidak mungkin itu, dan jangan pernah takut untuk meminta hal-hal yang besar kepada Allah. Karena Allah sendiri ketika Abraham tidak pernah mau minta sesuatu yang besar terkecuali soal anaknya, dia mengatakan kepada, lihatlah langit, di mana bintang-bintang bertaburan, seperti itulah banyaknya keturunan. Hitunglah pasir itu di pantai, kalau engkau dapat menghitung, seperti itulah besarnya keturunan. Jadi Tuhan sudah menggenapinya, Tuhan sudah, sekalipun pada kenyataannya, ya anak perjanjian itu tetap sama. Dia memiliki anak-anak yang lain, tetapi anak perjanjian. Tapi kita telah melihat keturunan dari Abraham begitu luar biasa, memenuhi seluruh dunia. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Biarkan firman-Mu termaterai dalam benak kami, sehingga kami tidak pernah lagi takut untuk berharap, meminta hal-hal yang besar kepada Allah, menantang ketidakmungkinan, dan terus memiliki motif yang benar, karena kami punya Allah yang luar biasa. Jika kami punya terus prinsip dalam kehidupan ini, bahwa ketika kami mau hal-hal yang besar, Tuhan, ketaatan menjadi nomor 1, lalu kemudian kami meminta, lalu kami kemudian percaya dengan apa yang kami minta, lalu kemudian kami bersyukur, kami akan melihat banyak. Terima kasih. Tetapi ketika kami Tuhan belum menjawab, janganlah pula kami menjadi tawar hati. Dan ada banyak kali orang hanya ketika Tuhan sedang memproses, menguji dia, menguji imannya, orang itu gagal. Kita lihat bagaimana Ayub ketika mereka sukses dalam ujian itu, dan Tuhan mengangkat mereka jauh dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, dan bangsa dan negara kami ini diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, supaya bangsa kami ini tetap melakukan yang terbaik di negeri kami. Pemimpinnya, presiden dan wakil presiden, diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin, kami percaya kepada Tuhan. Tuhan mau menolong, Tuhan mau memberkati. Terima kasih, sehingga melalui mereka, para pemimpin kami, bangsa ini, Tuhan, kami berdoa. Kami juga berdoa buat presiden kami saat ini, tetap diberikan hikmat akal budi, dan apabila terjadi suksesi kepemimpinan di masa-masa yang akan datang, kami tetap meminta orang-orang hebat, seperti bahkan melebihi dari presiden kami yang sekarang ini, yang begitu luar biasa sabar, tegas, dan betul-betul merakyat, mementingkan kepentingan rakyat. Dan itu kami
Sehingga Tuhan, apa yang hari ini terjadi dan melalui firman Allah, suksesi kepemimpinan dari Elia kepada Elisa, dan itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi gambaran yang besar bagi kami. Ketika orang meminta sesuatu yang besar itu bisa terjadi, dan kami meminta orang-orang yang akan duduk menggantikan beliau di 2024 adalah orang yang sama, yang hebat, visi mereka sama, yaitu untuk membawa Indonesia kepada kesejahteraan, membawa Indonesia kepada kemajuan, membawa Indonesia kepada hal yang jauh lebih baik. Bukan hanya sekedar berkata-kata, pintar merangkai kata dengan manis, semanis madu, tetapi akhirnya sepahit empedu. Dan itu tidaklah baik. Tuhan mengatakan kami, kalau iya kamu katakan iya, kalau tidak kamu katakan tidak. Kalau engkau berjanji, maka engkau tepati apa yang sudah engkau janjikan. Nah kalau enggak, kau akan dikejar dengan apa yang kau telah katakan. Dan ada banyak kali manusia tidak mau peduli dengan hal itu, hidup dengan masa bodoh mereka. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan akan senantiasa menjaga tutur katanya, menjaga semua sikap kehidupannya untuk bisa menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Terima kasih Bapa di surga, gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Dan kami juga berdoa bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Apapun sakit berat, penyakitmu, percaya, ketika engkau percaya selalu ada mujizat bagimu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, kami perintahkan keluar, dan oleh tidur mereka menjadi sembuh. Baik yang COVID, baik yang sakit apapun, di dalam nama Yesus. Dan mereka yang mengalami mengalami kegalauan dalam ekonomi mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam hidup mereka, Tuhan datang kepada mereka, Tuhan tolong mereka, supaya sebagaimana datanglah kepada aku, Yesus mengundang engkau datang kepada dia, karena dia yang memberikan engkau kepuasan, kekuatan dalam menghadapi hidup ini. Bahkan Tuhan mampu menyediakan solusi yang terbaik dalam hidup. Dan Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka, sehingga sebagaimana firman-Mu, malah kepada aku, hai kamu yang letih sudah benar, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Legahkan hati mereka, legahkan pikiran mereka, legahkan hidup mereka. Dan sebab Engkau yang memelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada mereka yang mau mengalami transformasi, lawati mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lahir baru, menjadi ciptaan baru di dalam Engkau Tuhan, untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bagi mereka yang mau percaya kepada Yesus, saya berdoa jika mereka mengambil keputusan untuk percaya, ada mungkin ormas-ormas tertentu yang memaksakan kehendak supaya mereka ingat Engkau punya kekuatan hukum. Negara ini menjamin kebebasanmu, dan ketika engkau bertindak sesuai dengan atas nama hukum, ingatlah senantiasa engkau akan menjadi pemenang. Tetapi bukan karena terpaksa atau dipaksa, tetapi karena keinginanmu sendiri. Itu sebabnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak akan pernah akan melakukan hal-hal kekerasan bagi orang-orang yang berpindah dari agama ini kepada agama apapun. Tidak akan pernah. Karena kami tahu secara hukum, kami tahu pula secara firman Allah bahwa ada orang yang terpanggil, tetapi sedikit orang yang terpilih. Dan kami tahu persis itu, dan itulah sebabnya kami tidak akan pernah melakukan kudeta, melakukan hal-hal yang kasar terhadap orang-orang yang berpindah dari agama Kristen kepada agama yang lain. Kami membiasakan diri untuk saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Tetapi ada agama-agama tertentu yang ketika pindah itu menjadi sebuah pemaksaan yang sangat supaya mereka berbalik, dan itu sangat tidak sesuai dengan negara ini. Karena kami bukan negara syariah yang darahnya halal kalau dia tidak kembali. Kami bukan menganut itu. Kami menganut negara ini, negara Pancasila. Terima kasih Bapak di surga, sehingga setiap orang yang mengambil keputusan untuk mempercayai apapun, termasuk untuk punya aliran atau kepercayaan apapun dia, Tuhan yang menolak hak asasi mereka yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, yang tidak bisa diambil secara paksa oleh siapapun, termasuk oleh negara ini. Terima kasih Bapak di surga. Itulah sebabnya sehingga setiap kami boleh berpikir arif dewasa untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini.
sehingga kami tidak mengurusi soal keyakinan dan kepercayaan orang yang berpindah. Dan kalau itu mereka berpindah, biarlah berpindah, tetapi jangan pernah menjelek-jelekkan satu dengan yang lain, tetapi lakukan yang terbaik dari mana engkau berpindah, lakukan dengan baik di situ, dan sama dengan mereka yang pindah kemari, lakukan dengan baik tanpa harus memperolok yang lain. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarkan hal-hal yang besar yang diminta oleh umat-Mu, hal-hal yang tidak mungkin, dan itu bisa menjadi mungkin supaya nama-Mu kami muliakan. Kami melakukannya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi orang-orang muda juga Tuhan berkati mereka supaya mereka tetap akan Tuhan menyertai mereka, sama seperti Sadok, Mesa, Abednego, Daniel, Samuel, dan juga yang lain-lain. Tuhan bersyukur. Tuhan berkati anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari hidup dalam kebenaran dan hidup dalam terang. Pujilah Engkau. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami dengan kurang suatu waktu. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus ketika Allah di dalam surga, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai Indonesia ini sampai selamanya. Salam Indonesia. Salam.